Baiklah, pada video kali ini tentang sifat koligatif larutan, kita akan mempelajari tentang diagram PT, diagram tekanan terhadap suhu. Dari gambar dapat dilihat antara grafik tekanan dan suhu. Nah, dapat dilihat garis yang lurus ini merupakan garis untuk pelarut. Sedangkan garis yang titik-titik adalah garis larutan. Nah, kadang-kadang beberapa soal tidak dibikinnya garis membedakan garis pelarut dengan garis larutan. Kadang-kadang dibikinnya sama antara garis larutan dengan garis pelarut. Jadi yang selalu diingat adalah bahwa garis yang di dalam selalu garis pelarut, garis yang di bawah ini yang di luarnya adalah garis larutan, yaitu larutan zat yang sudah tambah zat terlarut. Nah, sedangkan fase padat selalu di sini, cair selalu di sini, sedangkan gas selalu di sini. Ingat itu ya, padat, cair, gas selalu di situ. Kadang-kadang kalau di beberapa contoh soal tidak diletakkannya padat, cair, dan gas. Cuma harus perlu diingat padat selalu di sebelah sini, cair selalu di sebelah sini, sedangkan gas selalu sebelah sini. Sedangkan A dan B adalah merupakan titik beku. Berarti kalau B titik beku pelarut, A adalah titik beku larutan. Sedangkan C dan D adalah titik didih. Yang C titik didih pelarut, yang D titik didih larutan. Sedangkan jarak C sama D ini adalah delta P, terjadinya penurunan tekanan uap. Sedangkan E dan F adalah titik triple point. E titik triple point dari pelarut, sedangkan F adalah titik triple point dari dari larutan, ya, dari larutan. Nah, baiklah kita contohkan pada soal, ya. Contoh. Gambar di samping diagram PT larutan urea. Gambar di samping adalah diagram PT larutan urea. Maksudnya gambar yang ini, ya. Tentukanlah A titik didih larutan urea, B titik didih air. Nah, kita lihat larutan urea. Larutan urea kalau tidak dinyatakan lain, larutan urea artinya adalah urea yang terlarut dalam air. Nah, kalau tidak disebutkan pelarutnya, berarti dia dilarutkan dalam air. Kecuali ada misalnya ada urea dilarutkan dalam alkohol, berarti urea zat terlarutnya, larutannya atau zat terlarut urea, sedangkan pelarutnya adalah alkohol. Kalau seperti ini cuma disebutkan larutan urea, itu artinya adalah bahwa urea terlarut dalam air. Nah, kita lihat titik didih larutan urea, titik didih larutan urea. Ingat larutan, titik didih tadi, titik didih antara C sama D. Lihat yang larutan, larutan garisnya adalah selalu yang bagian luar, berarti titik didih larutan urea adalah jawabannya adalah D. Sedangkan titik didih air, berarti jawabannya adalah C. Nah, kemudian titik beku. Titik beku jawabannya adalah antara A dan B. Ingat, garis ini selalu garis pelarut, yang ini selalu garis larutan. Nah, karena sudah mengandung zat terlarut. Ingat konsep dari sifat koligatif larutan, jika ditambah zat terlarut, titik beku akan turun. Kan terbukti dia turun kan? Titik didih akan naik. Nah, sekarang titik beku larutan urea. Ingat, garis larutan garis yang di bawah, berarti titik bekunya adalah A. Sedangkan titik beku air pasti adalah B. Nah, sampai di situ. Kita masuk ke yang pertanyaan yang ke. Fase mencair dari urea. Ingat, padat selalu di sini, cair di sini, gas di sini. Nah, ingat lagi mencair. Mencair itu dari fase mana? Mencair yaitu dari fase padat menjadi cair. Jadi antara padat dan cair. Jadi antara garis yang ini sama garis yang ini. Nah, yang ditanya adalah fase mencair dari urea, berarti larutan urea. Ingat garis larutan yang mana? Berarti garis larutan adalah A sampai F. Berarti fase mencair dari urea adalah garis A F, ya, garis HF. Sedangkan fase mencair dari air adalah B E. Nah, pertanyaan yang terakhir yang F, fase mengembun dari air. Ingat kata-kata mengembun. Mengembun itu adalah perubahan fase dari cair ke gas atau gas ke cair. Mengembun itu adalah fase dari gas menjadi cair. Berarti garisnya adalah EC sama FD. Nah, kita lihat. Yang ditanya adalah air. Air adalah pelarut. Jadi garis pelarut adalah garis yang dalam. Berarti jawabannya adalah garis CE atau EC. Berarti adalah garis EC atau garis CE. Nah, masuk kita pada diagram yang kedua. Diagram kedua ada 3 garis, tetap garis yang pelarut, garis lurus, tetap pelarut itu selalu di dalam.
garis yang titik-titik yang warna biru ini adalah garis larutan yang non elektrolit, sedangkan garis yang merah-merah di luar ini adalah garis larutan yang elektrolit. Kenapa elektrolit? Nah, berdasarkan sifat kualitatif larutan, bahwa larutan elektrolit akan menyebabkan titik beku akan semakin lebih rendah daripada larutan non elektrolit, dan titik didih akan semakin lebih tinggi dari larutan yang non elektrolit. Itulah karena dia elektrolit berdasarkan jumlah partikel. Semakin banyak jumlah partikel yang seurai, maka semakin tinggilah titik didih atau semakin rendahlah titik beku. Nah, itu dia. Kita contohkan. Pada gambar diagram PT di samping, larutan urea dan larutan NaCl. Berarti urea larutan non-elektrolit, sedangkan NaCl adalah larutan elektrolit. Nah, sekarang tentukanlah titik didih larutan urea. Titik didih larutan urea, ingat larutan urea saya bilang tadi adalah urea larutan non-elektrolit. Non-elektrolit garisnya ini, titik didih. Titik didih pasti sebelah kanan ya. Titik didih berarti adalah antara D, E sama F. Karena urea garis warna biru, berarti adalah E. Berarti jawabannya adalah titik didih adalah E untuk larutan urea. Yang kedua, titik beku larutan NaCl. Titik beku larutan NaCl pasti antara A, B, dan C. Nah, yang kita lihat, titik beku larutan NaCl. NaCl merupakan larutan elektrolit. Larutan elektrolit yang mana? Yang garis merah. Berarti larutan elektrolit yang garis merah, berarti jawabannya adalah A. Kemudian, yang pertanyaan C. Fase menguap larutan HCl. Ingat lagi, fase menguap. Menguap itu apa? Dari gas ke cair, dari cair ke gas, atau padat ke cair, atau cair ke padat. Fase menguap adalah fase cair menjadi gas. Nah, fase cair menjadi gas. Jadi antara garis DG, EH, atau FI. Nah, kita lihat. Ini larutan NaCl. Larutan NaCl adalah larutan elektrolit. Larutan elektrolit gambarnya adalah garis-garis merah. Berarti garis fase menguapnya adalah IF. Jadi atau FI ya. FI atau IF. Boleh FI atau IF. Itulah fase menguap dari larutan NaCl. Yang ketiga adalah delta TF. Apakah itu delta TF? Delta TF adalah penurunan titik beku larutan urea. Jadi penurunan titik beku larutan urea. Titik beku larutan urea tadi mana? Ini adalah B ya, berarti dia adalah B. Jadi penurunannya mana? Tentu penurunannya berdasarkan dari pelarutnya. Pelarutnya adalah air, berarti C. Berarti titik beku, garis yang menunjukkan penurunan titik beku dari urea adalah dari CB atau BC ya. BC. Intinya penurunan titik beku larutan urea. Nah, sekarang yang terakhir, yang pertanyaannya E, delta TB. Delta TB itu adalah kenaikan titik didih larutan NaCl. NaCl adalah, kita cari di titik didih larutan NaCl terlebih dahulu. Titik didih larutan NaCl adalah, ini F. Ya, karena dia larutan elektrolit. Berarti titik didihnya adalah F. Yang ditanya adalah kenaikan titik didih larutan NaCl. Berarti antara garis titik didih pelarut dari NaCl sampai larutan NaCl. Berarti dari D adalah pelarut sampai F. Berarti garisnya adalah DF, bukan DE. Kalau DE itu adalah kenaikan titik didih larutan urea. Jadi jawabannya adalah DF. Jadi titik didih, kenaikan titik didih larutan NaCl adalah DF. Nah, ingat, kalau yang ini adalah terjadi penurunan, titik didihnya penurunan. Kalau titik beku terjadi penurunan, titik didih terjadi kenaikan. Nah, fase padat, cair, dan gas selalu tidak berubah. Ya, selalu di sana. Nah, sekarang kadang-kadang kalau garis ini kadang-kadang disamakan saja ya. Tidak, ini kan saya berikan perbedaan warna biar jelas. Tapi kadang-kadang garisnya antara pelarut, non-elektrolit, zat elektrolit sama saja. Yang perlu diingat adalah pelarut selalu bagian dalam, non-elektrolit di luarnya, dan lebih terluar lagi adalah larutan larutan elektrolit. Ya, itu yang perlu diingat ya. Oke, baiklah, setelah kita belajar grafik, kita lihat di sini berdasarkan rumus kimia tanpa harus menghitung secara real. Jadi berdasarkan jika diketahui konsentrasi masing-masing zat yang elektrolit dan non-elektrolit. Nah, sebagai contoh soal yang pertama, misalnya diketahui NaCl, CONH2 2 kali, NH4OH, CaCl2 ya. CaCl2
ya. Jadi larutan konsentrasinya sama semua, yaitu 0,1 m. Nah, ingat lagi konsep larutan tadi kita bahwa larutan elektrolit, non elektrolit, bahwa untuk larutan elektrolit titik bekunya selalu lebih rendah daripada non elektrolit. Kalau tekanan uap juga selalu lebih rendah yang larutan non elektrolit. Sedangkan untuk titik didih dan tekanan osmotik, larutan elektrolit lebih tinggi daripada larutan non elektrolit. Nah, cara pertama seperti yang ditanyakanlah, tentukan titik beku. Nah, saya bilang tadi kita harus menentukan dulu manakah larutan elektrolit dan manakah larutan non elektrolit. Nah, kita tahu bahwa NaCl itu adalah larutan elektrolit. Berarti kita gambarkan aja E, elektrolit. Bahwa CONH2 adalah non elektrolit, berarti non elektrolit. Sedangkan NH4OH dia adalah elektrolit lemah, berarti dia juga elektrolit. Sedangkan CaCl2 adalah elektrolit. Nah, untuk mengetahui larutan elektrolit dan non elektrolit, kembali lagi mengingat pelajaran kelas 10. Oke. Nah, kalau untuk larutan elektrolit dan non elektrolit yang membedakan itu adalah jumlah partikel. Kalau larutan elektrolit dilakukanlah reaksi ionisasi. Berarti ingat kalau ionisasi dari NaCl berarti Na+ tambah Cl-. Jadi ada 2, berarti ini dikali 2 sehingga didapatlah sebesar 0,2 m. Sedangkan larutan yang non elektrolit dia tidak mengalami ionisasi. Kemudian NH4OH dia elektrolit lemah, tetap ionisasinya adalah 2, berarti dikali 2 sama dengan NH4OH, jadi NH4+ tambah OH-, jadi tetap 0,2 m. Sedangkan CaCl2 0,1 m. Reaksi ionisasinya adalah Ca2+ tambah 2 Cl-, berarti jumlah ionnya adalah 3, berarti dikali 3 berarti 0,3 m. Nah, barulah kita bisa menjawab manakah titik didih tertinggi, titik beku tertinggi, titik didih terendah, dan titik beku terendah. Nah, kita ingat bahwa untuk titik didih dan titik didih sama dia dengan tekanan osmotik. Semakin besar konsentrasi, maka titik didihnya akan dan tekanan osmotik semakin tinggi. Sedangkan untuk titik beku dan tekanan uap, semakin besar konsentrasi, maka titik beku dan tekanan uapnya akan semakin rendah. Nah, sekarang pertanyaan, titik beku tertinggi. Titik beku tertinggi artinya adalah tinggi. Berarti tinggi adalah tinggi. Tertinggi berarti yang tinggi. Ingat lagi, titik beku tertinggi adalah larutan non elektrolit. Titik beku terendah adalah larutan elektrolit. Berarti yang titik beku tertinggi jadi adalah larutan yang non elektrolit. Yang non elektrolit adalah B. Jadi jawabannya adalah di sini adalah B. Nah, titik didih tertinggi adalah titik didih yang dipegang oleh larutan elektrolit. Ingat, larutan elektrolit itu tertinggi di titik didih dan tekanan osmotik. Sedangkan untuk titik beku dan beku dan tekanan uap yang tertinggi dipegang oleh yang non elektrolit. Ya, titik didih tertinggi berarti titik didih tertinggi adalah dipegang oleh larutan elektrolit. Elektrolit yang mempunyai konsentrasi paling besar berarti adalah 0,3, berarti jawabannya adalah D. Sedangkan tekanan uap terbesar, ingat tekanan uap yang paling tertinggi tadi dipegang oleh non elektrolit. Jadi jawabannya adalah B. Sedangkan tekanan osmotis mirip dengan titik didih. Jadi jawabannya adalah D. Ingat, pasangannya titik didih, pasangannya titik didih, pasangannya tekanan osmosis. Yang tertinggi adalah yang paling besar konsentrasinya. Sedangkan titik beku yang tertinggi dan tekanan uap yang tertinggi adalah yang larutan non elektrolit. Nah, itu jika konsentrasinya sama. Contoh kedua adalah masih senyawa yang sama, NaCl, CO, NH2, CaCl. Jadi kita tetap menentukan, tadi udah tahu kan, yang NaCl elektrolit, non elektrolit, elektrolit lemah, elektrolit. Tetap ini dikali lagi, berarti ini diionisasikan kali 2 dapatlah 0,4 m. Kalau yang ini dikali tidak dikali ya, karena dia non elektrolit. Sedangkan ini adalah dikali 2 dapatlah 0,5 m. Sedangkan ini dikali dikali 3 berarti dapatlah 0,6 m, dapatlah 0,6 m. Nah, ditanya sekarang bukan titik didih tertinggi, tapi urutkan dari yang terendah sampai yang tertinggi. Ingat lagi, kalau titik didih tertinggi dipegang oleh yang elektrolit. Kalau titik beku
tekanan beku dan tekanan uap dipegang oleh non elektrolit. Jadi tekanan uap pertama, tekanan uap dari yang terendah, berarti kalau yang terendah tekanan uap dipegang oleh larutan elektrolit. Berarti elektrolit yang bernilai besar. Berarti kita mulai dari adalah CaCl2. Berarti yang terendah adalah mulai dari CaCl2, berarti D. Berikutnya D, kita lihat M-nya, bukan dilihat dari elektrolit ya. D, berarti kedua adalah C. Kemudian A. Kemudian baru terakhir adalah B. Berarti yang B tadi kan terbukti bahwa tekanan uap tertinggi adalah larutan non elektrolit. Nah, tekanan uap sama dengan titik beku, tinggal menyalin saja. Ya sama ya. Tekanan uap sejalan dengan titik beku. Nah, titik didih sejalan dengan tekanan osmosis. Titik didih tertinggi adalah dipegang oleh larutan elektrolit. Jadi titik didih terendah dipegang oleh larutan non elektrolit. Jadi yang kan perintah soalnya disuruh dari yang terendah. Berarti yang non elektrolit terlebih dulu. Berarti B, kemudian A, kemudian C, kemudian D. Nah, titik beku sama dengan tekanan osmosis. Titik didih sama dengan tekanan osmosis. Jadi titik didih kebalikan dari titik beku. Nah, yang tertingginya jika dia tertinggi di titik didih, maka dia akan terendah di titik beku dan sebaliknya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di komen. Oke?